بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berbagai limpahan karunia, nikmat, anugerah, dan alhamdulillah segala hal yang ada pada kita sekarang ini maupun yang telah kita gapai. Termasuk insya Allah bahagia yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita bersama dalam rangka sama-sama belajar adalah tentang muslimah mencari bahagia. Setiap orang bila ditanya ingin bahagiakah Anda? Jawabnya pasti, sudah barang tentu. Itu jelas. Demikian pula Anda, saudari-saudariku kaum muslimat, bila ditanya, inginkah kalian bahagia? Oh, jawabnya pasti, tentu, saya mau, gitu kan. Sudah pasti, gitu kan. Nah, itu sebuah hal yang diidam-idamkan dan dicita-citakan oleh kita semua, bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Oleh karena itu, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian bersama kali ini, insya Allah, kita akan sama-sama mengkaji tentang 4 hal, 4 poin ataupun 4 item, yaitu yang pertama, apakah bahagia itu? Apa sih bahagia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapakah yang menyandang predikat orang yang berbahagia? Si A, si B. Siapa sebenarnya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah modal dasar menggapai bahagia. Apa modalnya? Modalnya tangan kosong. Oh tidak bisa tangan kosong ini. Harus bermodal, harus ada modalnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir insya Allah adalah 7 nasihat merengkuh bahagia. Masya Allah. 7 nasihat untuk merengkuh bahagia. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bahagia sebagai poin yang pertama adalah banyak definisi diberikan. Banyak orang yang meyakini bahwasanya bahagia itu kalau mendapatkan suatu materi keduniawian. Ada pula yang sehat badan, sehat pikiran. Ada pula yang ini dan itu bla 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 dan seterusnya gitu kan. Mungkin benar tapi tidak mutlak, itu tidak mutlak. Mungkin benar, mungkin bisa, mungkin iya, tapi tidak mutlak gitu kan. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan anugerah berupa ajaran Islam, alhamdulillah, di atas dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlandaskan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punya paradigma tersendiri tentang bahagia, punya persepsi tersendiri tentang bahagia. Apa itu? Banyak diungkapkan oleh para ulama terdahulu, para peneliti dan juga cendekiawan. Di antaranya apa yang diungkapkan oleh seorang dokter Muslim yang terkenal, yaitu Thabit bin Qurrah. Dia mengatakan bahwasanya yang disebut dengan bahagia adalah rahatul jismi fi qillati ta'am.
Bahagia itu manakala badan kita bisa rehat, bisa enjoy, bisa santai, dikarenakan sedikit makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah warahatun nafsi fi qillatil atham. Rehat, enjoy, nyaman, dan santainya jiwa dikarenakan sedikitnya dosa. Kemudian yang ketiga, warahatul qalbi fi qillatil ihtimam. Rehat, enjoy, dan nyamannya hati dikarenakan minimnya ihtimam. Fokus perhatian kepada sesuatu yang diinginkan. Gak banyak, neko-neko lah kata orang zaman sekarang. Dan yang keempat adalah warahatul lisan fi qillatil kalam. Nyaman, rehat, dan enjoynya lisan karena sedikit berbicara, berucap, dan berujar. Subhanallah, itu sumber kebahagiaan. Bahkan para ulama salaf, sebagian ulama salaf terdahulu, pernah menyebutkan ungkapan Jama'allah at-tibba kullahu fi nisfi ayah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Subhanahu wa taala menghimpun tentang kesehatan yang menjadi sumber bahagia semuanya hanya dalam satu penggal, satu cuplikan ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-31. Apa inti bahagia dalam ayat tersebut? Singkat. Wakulu, makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian. Jadi Masya Allah, singkat, bisa makan dan bisa minum. Itu sehat, itu bahagia, pangkal bahagia. Ada syaratnya. Yang ketiga, wala tusrifu. Namun jangan berlebihan. Jadi tidak ada perintah untuk yang enak, makan dan minum, yang banyak. Tidak ada. Cuma makan dan minum, jangan berlebihan. Standarnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kemudian Malik bin Dinar rahimahullah pernah berkata, ma yanbaghi lil mu'mini an yakuna batnuhu akbar hammihi. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin menjadikan perutnya sebagai tumpahan keinginannya. Gak layak. Gak layak. Wa an takuna syahwatuhu hiyal ghalibah. Demikian pula tidak layak bagi seorang mukmin untuk menjadikan syahwatnya sebagai sang penentu. Tidak layak. Keinginan perut, nafsu perut, dan nafsu syahwat, nafsu biologis, nafsu seksual dilampiaskan. Tidak layak bagi seorang mukmin. Karena itu adalah sumber kecelakaan, bukan sumber bahagia. Jadi sumber bahagia mengekang perut dan mengekang syahwat. Ini banyak konteks-konteksnya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, termasuk dalam kitab yang sangat luar biasa, Riyadhus Shalihin. Itu banyak dijelaskan hal seperti ini. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu teori gampangnya, teori mudahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menggampangkan langkah kita semua tentang bahagia. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah siapakah orang yang bahagia tersebut? Saya, yang lain. Saya dong, yang lain. Pasti saya, gitu kan. Mudah-mudahan kita semua bahagia. Amin. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Beliau bersabda begini. Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung cita-citanya, ujung keinginannya, idam-idamannya yang paling kuat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Akhirat sebagai sasaran utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Hatinya hati orang yang paling kaya sedunia, Masya Allah. Itu baru balasan yang pertama. Balasan yang kedua adalah wa jama'alahu syamlahu. Allah akan mengharmonikan, Allah akan menghimpun kebeningan pikirannya. Nggak ada yang ruwet-ruwet dalam benak, dalam onak, dan dalam pikirannya. Nggak ada. Semuanya, Masya Allah, indah, nyaman, dan bahagia.
Cukup? Belum, ada lagi. Balasan yang ketiga. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia yang dikejar oleh banyak orang, bahkan jadikan sasaran utama dalam kehidupannya, tapi dia menjadikan akhirat sasaran utamanya, malah datang kepada dia. Dunia datang kepada dia dalam keadaan sebagai sang pecundang, remeh, tapi dia dapat dunia, Masya Allah. Sudah akhirat dapat, dunia luar biasa dapat, gitu kan. Lalu sebaliknya, Rasulullah melanjutkan, wa man kanatid dunya hammahu. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan duniawi, kehidupan dunia ini sebagai tujuan dan fokus utamanya, saya mau kejar dunia saja, nggak usah mikirin akhirat, maka dia akan mendapatkan 3 hal negatif. Na'udzubillah. Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Dalam bayangan matanya, kedua matanya, miskin aja. Udah menjadi manusia, 3M, 4M, 1T, 1 triliun dan sebagainya. Kurang miskin. Apalagi miskin beneran. Tambah kelihatan sekali kemiskinan di depan matanya. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Negatif yang kedua yang didapatkan adalah wa farraqa alaihi syamlahu. Kejernihan, kebeningan, kekleveran dalam pikirannya dia tidak akan dapatkan, malah tercerai-berai. Allah cerai-beraikan pikirannya. Nggak nyaman, nggak tenang. Padahal dalam pandangan orang lain, wah paling kaya di dunia, kok begitu ya, gitu kan. Iya memang begitu. Karena kekayaan pikiran dia tidak dapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, na'udzubillah min dzalik. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Tidak akan datang dunia kepadanya. Artinya dunia tidak akan dia dapatkan, padahal dia sudah kerja keras, kecuali sekedar yang Allah takdirkan baginya, sekedar yang dia bisa gapai. Kasihan sekali. Berbeda 2 kutub. Yang satu pencari bahagia, ke akhirat larinya. Kutub yang kedua mencari kebahagia ke dunia. Yang pertama yang harus kita ikuti kutub tersebut. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, cita-cita dan idam-idaman terbesar. Namun bukan berarti dia harus meninggalkan dunia, sama sekali tidak. Buktinya tadi, hasil positif. Yang ketiga, dunia datang kepadanya. Dunia dia dapatkan dalam keadaan sebagai yang terhina, raghimah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan, khususnya kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas timbul pertanyaan, bila demikian halnya bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan akhirat sebagai fokus, cita-cita dan idaman utamanya, adakah modal dasar untuk dapat merengkuh bahagia? Pasti ada. Pasti ada, harus diyakini pasti ada. Dan harus ada memang modal seperti itu. Ini yang dikenal oleh para ulama sebagai kunuzus sa'adah. Kunuzus sa'adah. Yaitu bekal kebahagiaan. Subhanallah. Kunuz, simpanan, celengan kebahagiaan. Dalam kajian para ulama di antara disebutkan ada 9 bekal. Ada 9 bekal untuk dapat merengkuh bahagia. Bekal ini adalah modal dasar. Kita mau berbisnis harus ada modalnya. Walaupun modalnya 0, tapi ada modal kemauan, kerja keras, usaha, kepandaian, dan sebagainya. Ini ada modalnya. Apa itu bahagia modalnya? Yang pertama adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari iman, pertebal iman. Jadi modal yang pertama adalah al-imanu billah, pelajari iman, pertebal keimanan. Pelajari dan pertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengikut keimanan kepada yang lainnya, yaitu kepada rukun iman yang lain. Itu modal dasar yang pertama. Kemudian modal dasar bahagia yang kedua adalah as-salat. As-salat. Gampang. Kusukkan salat, perbanyak salat. Kusukkan salat, perbanyak salat.
Khusyuk dalam sholat. Karena ini yang dituntut dalam sholat adalah khusyuk. Lalu perbanyak, bukan yang wajib saja yang 5 waktu. Betul, jaga itu, pelihara yang 5 waktu. Ada lagi yang sunnah-sunnah, banyak sekali ragamnya gitu kan. Nah, ketika sholat dikhusyukkan dan diperbanyak, itu modal dasar bahagia. Yang ketiga, as-sabru, kata para ulama, sabar. Sabar. Cari kesabaran. Latih kesabaran. Itu, cari kesabaran dalam diri kita, tentunya dengan belajar, dengan ilmu. Latih kesabaran. Ini modal dasar juga, jangan dilupakan. Jadi kalau kita nggak sabar, ingin menggapai bahagia, ntar dulu. Susah, bahkan nggak ketemu bahagia. Di mana bahagia dia susah dapatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-tawakkulu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Usaha kerja keras yang dituntut dari kita seorang hamba. Termasuk dari kaum muslimat dituntut untuk kerja keras. Lantas pasrahkan semuanya setelah kerja keras. Dengan cara yang halal dan mubah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah. Gantungkan harapan setinggi mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setinggi mungkin kepada cita-cita. Bukan. Setinggi mungkin gantungkan harapan dan cita-cita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Pertebal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima. Qiraatul Quran. Kalau kita semua kaum muslimin yang budiman dan juga kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin bahagia, qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran. Perbanyak bacaan Anda semua tentang Al-Quran. Langgengkan proses membaca tentang Al-Quran tersebut. Itu Quran. Quran kita semua insya Allah punya. Itu sumber bahagia itu. Modal utama dan dasar bahagia. Jangan lupakan itu Al-Quran. Kemudian yang ke-6. As-sodaqoh. Sodaqoh. Bersedekah. Berinfak. Berinfak. Seperti yang di radio kita, alhamdulillah radio kesayangan kita ini. Banyak dibuka lahan-lahan infak. Ada wakaf, ada hibah, ada sodaqoh, ada infak. Ada investasi untuk ikut ilmu gitu kan. Cuma sedikit paling gitu kan. Maka sodaqoh ini ikhlaskan. Ikhlaskan dalam sodaqoh walaupun kecil. Walaupun tidak seberapa. Ikhlaskan. Kemudian yang kedua tentang sodaqoh. Lanjutkan sodaqoh kita. Lanjutkan. Kecil, ikhlas. Lanjutkan terus sepanjang hidup kita. Itu modal bahagia, Masya Allah. Kemudian yang ketujuh. Modal dasar bahagia yang ketujuh adalah doa. Doa. Berkaitan dengan doa ada dua. Pilin. Rangkai doa-doa Anda semua. Khususnya wahai Anda kaum muslimat. Pilin doa. Rangkai doa Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di keheningan malam. Pilin doa dan rangkaikan doa. Dengan menengadahkan kedua tangan mungil Anda. Iya, pilin dan rangkaikan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bosan. Terus berdoa. Jangan bosan, terus berdoa. Setiap saat, setiap waktu, dan sepanjang kehidupan Anda semuanya terus berdoa. Itu modal dasar bahagia. Kemudian yang ke-8. Modal dasar bahagia atau kebahagiaan yang ke-8 adalah ar-ridha bima qasamallah. Ridho, rela dengan apa yang Allah berikan berupa rezeki, anugerah, pemberian kepada kita semua. Ridho, terima. Berkaitan dengan keriduan ini, biasakan yang pertama. Biasakan kita ridho menerima. Dapat penghasilan misalnya dari suaminya. 400.000 per bulan. Walaupun UMR di Bogor 800.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga rezeki suami saya ini halal. Dan Allah tambahkan kehalalannya. Dan jumlahnya bukan 400 lagi. Dapat 600, alhamdulillah. Mulai keras suara alhamdulillahnya. Dapat 800 sudah terpenuhi misalnya UMR, alhamdulillah, tambah keras. Dapat 1 juta, alhamdulillah. Infak diperbanyak gitu kan, Masya Allah. Tahadus binikmat, saudara, keluarga dibagi, Masya Allah. Ridha bima qasamallah. Itu modal bahagia. Jangan
Lah, cuma 400. Kok cuma 1 juta? Aduh, itu modal kesengsaraan namanya seperti itu. Sabar, ada sabar juga. Ada tawakal, ada ridha bima qasamallah. Yang terakhir yang ke-9, az-zikru, zikir. Zikir biasanya di lisan kita. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Basahkan lisan Anda dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan zikir. Yang pertama, basahkan lisan kita untuk berzikir. Selalu berzikir. Ketika hati kita berzikir, Masya Allah, itu modal dasar kebahagiaan tercapai. Kemudian yang kedua, teruslah berzikir. Karena zikir banyak sekali. Dan zikir adalah pengusir setan yang paling utama. Senjata kita dalam kehidupan ini. Dan modal dasar kita untuk merengkuh, menggapai bahagia tersebut yang kita idam-idamkan selama ini, insya Allah. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita telah mengetahui dan mengenal tentang apa itu bahagia. Kemudian kita juga insya Allah mudah-mudahan termasuk menjadi orang yang berbahagia tersebut. Lantas kita pun mulai merintis, atau mudah-mudahan sudah merintis dan terus melangkah untuk memiliki modal dasar bahagia tersebut. Oleh karena itu, insya Allah pada kajian kita bersama kali ini, kita akan tutup dengan 7 nasihat bahagia. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku, orang yang paling kukagumi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepadaku dengan 7 hal. Yang 7 hal ini adalah nasihat bahagia. Apa itu? Yang pertama, Amaroni bihubbil masakin wadunu minhum. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin, papa. Orang tak berpunya. Orang yang belum beruntung dalam kehidupan dunia ini. Cintai mereka. Dan dekatlah, berinteraksilah sedekat mungkin dengan mereka. Bukan digebah atau diusir kalau ada mereka, bukan. Cintai dan dekatlah dengan mereka. Itu sumber bahagia. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Karena ketika kita berinteraksi, kita mencintai mereka, kita akan bersyukur dengan yang kita dapatkan. Oh, ternyata lebih. Kita kaya dibanding mereka. Itu bisa jadi hikmah yang bisa kita dapatkan. Bisa jadi pandangan yang bisa kita gapai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzuru ila man huwa fawqi. Beliau juga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk melihat kepada orang yang ada di bawah kita dalam segi kemampuan, segala hal yang kita punyai, segala kemampuan yang kita miliki, kita harus melihat orang lain yang di bawah kita. Dan beliau pun memerintahkan agar kita tidak melirik kepada orang yang ada di atas kita. Kan lamunan itu. Dia lebih kaya dari kita. Nah, Rasul memerintahkan jangan lihat begituan. Kita lihat tetangga, orang-orang dekat kita yang lebih miskin, dia lebih miskin. Hampir sama dengan yang pertama. Lihat orang yang ada di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Ini petua bijak orang tua kita terdahulu pun demikian. Petua bijak dari orang-orang timur pun demikian. Ternyata apa? Oh, kalau kita mengkaji kitab lebih lanjut, oh sudah ada dari dulu itu ternyata. Alhamdulillah. Tinggal lanjutkan langkah kita dan pengetahuan kitanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amaroni an asila rahimah wa in adbarat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menyambung tali kekerabatan, hubungan rahim, hubungan darah, kekeluargaan. Walaupun saudara kita yang serahim, saudara dan sekeluarga tersebut adbarat, ingin memutuskan diri dengan kita, ingin memutuskan hubungan dengan kita, nggak apa-apa, sambung. Itu sumber bahagia. Yang keempat,
Wa amarani an as'ala ahadan. Maaf, wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk tidak pernah meminta sesuatu pun kepada seorang, siapa saja. Karena meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan kepada orang. Kalau bahasa candaannya, jangan menggantungkan kepada yang digantung, yaitu orang. Akan banyak kecewa, gak bisa memenuhi. Kalau kita banyak kecewa karena tidak dipenuhi oleh orang lain, itu sumber kesengsaraan. Tapi kalau kita gak pernah berdiri di atas kaki sendiri, ingin mandiri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa amarani an aqulal haqqa wa in kana murran. Kemudian Rasulullah pun memerintahkanku untuk selalu berkata benar walaupun pahit. Pahit. Kalau kita melihat kasus persidangan, kasus Senturi lah, kasus KPK, kasus kriminalisasi ini itu, itu ucapan yang benar tuh bingung siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Apakah penuntut, apakah terdakwa, bingung. Karena apa? Karena mereka orang-orang gak bahagia. Ima dua-duanya bohong, ima salah satunya bohong. Kalau salah satunya bohong, salah satunya tidak bahagia itu. Karena sumber bahagia adalah agar kita selalu berkata benar, berkata jujur, walaupun pahit. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dipesankan juga kepada Abu Dzar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amaroni an la akhafa fillahi laumata laim. Beliau memerintahkanku untuk tidak pernah takut selama kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya berdakwah, dengan celaan sang pencela. Enggak usah takut. Celaan justru menambah manisnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Celaan justru menambah manisnya perjalanan di jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Biasa itu. Enggak aneh, enjoy aja gitu kan. Enjoy gitu kan. Itu yang ke-6 dan itu sumber bahagia. Yang ke-7, wa amaroni an ukthira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Kemudian yang ke-7, nasihat ke-7 untuk bahagia, merengkuh bahagia adalah, kata Abu Dzar, Rasulullah memerintahkanku untuk memperbanyak mengucapkan atau berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Semua hal tersebut, 7 nasihat merengkuh bahagia adalah kanzun. Celengan kita, simpanan kita, deposito kita tahtar arsh. Bukan sembarang deposito, bukan sembarang simpanan, bukan sembarang celengan, bukan sembarang bekal, bukan sembarang modal, tapi modal yang ada di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu agung, begitu besar, begitu tingginya. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai dengan judul kita pada kajian bersama kita kali ini, yaitu muslimah mencari bahagia. Anda semua, saudari-saudariku, kaum muslimat, dapat merengkuh, menggapai, dan mendapatkan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.